Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Analisis Tanah, Jaringan Tanaman, dan Pupuk. Dengan nama saya sendiri, perkenalkan, nama saya Waudir Mawati dengan NIM D1B1 20025 dari kelas A, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kota Kendari. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan faktor yang menentukan sampling tempat. Sebelum menjelaskan mengenai faktor dari sampling tempat, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari sampling tersebut. Jadi, sampling merupakan cara penelitian yang dilakukan secara tidak menyeluruh, artinya yaitu hanya elemen atau objek penyelidikan saja yang diteliti. Nah, tujuannya ini untuk melakukan sampling untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik populasi dari sampel yang diambil. Jadi, faktor dalam yang menentukan penyamplingan tempat yaitu bentang lahan dan lokasi sampel. Faktor yang menentukan sampling tempat ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu seperti pada layar juga, yaitu bentang lahan, lokasi, dan titik sampel. Namun sebelum faktor-faktor ini, tujuan penelitian itu sangat penting agar penentuan penyamplingan juga dapat ditetapkan. Suatu bentang lahan pertanian itu dibutuhkan pendekatan sampling tempat pada suatu titik dalam bentang lahan yang bersangkutan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu menjelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Nah, jadi pendekatan penarikan sampel yang sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi yaitu dikenal dengan nama sampel representatif. Jadi, apa pengertian dari sampel representatif itu sendiri? Sampel representatif itu adalah sampel yang benar-benar mewakili dari seluruh populasi penelitian. Baik, soal selanjutnya yaitu jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Nah, sebelum saya menjelaskan metode tersebut, kita harus mengetahui bakteri dan fungi tanah, yang dimana bakteri dan fungi tanah itu secara aktif berpartisipasi dalam dekomposisi bahan organik, membebaskan hara, dan memacu pertumbuhan tanaman. Metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah yaitu sangat relevan untuk diterapkan sampling acak sederhana karena rata-rata sampel diestimasi tidak bias terhadap rata-rata populasi dan standar errornya itu dapat diestimasikan tanpa membuat asumsi tentang variasi dalam populasi. Namun, hal ini itu kembali lagi dari tujuan penelitian. Apabila tujuannya itu untuk memang mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi, maka sampling acak sederhana ini tidak sesuai. Alternatif dari sampling acak sederhana itu adalah sampling sistematis pada grid. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berlestulgren dan Bernard-Funnell. Jadi, Berlestulgren itu organisme tanah merespon pengurangan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu dari serasah atau tanah yang bermigrasi ke bawah sampai akhirnya jatuh melalui kain kasa ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corang dan berisi bahan pengawet. Nah, untuk yang kedua yaitu Bernard-Funnell, prinsipnya yaitu metode ekstraksi ini yaitu dengan metode menggunakan corong yang disambungkan dengan pipa karet. Bagian bawah pipa karet ini ditutup dengan skrup penjepit agar tidak keluar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Jadi, metode untuk mengukur kelimpahan protozoa itu telah diklasifikasikan sebagai langsung atau tanpa kultur dan tidak langsung yaitu atau kata lainnya itu kultur. Sekian dari
Saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.